Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Baik Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita untuk kelancaran acara pada hari ini, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Ahmad Saifuddin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa sayyidina wa sallim wa barik wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna hajan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura wa 'amalan salihan maqbula. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bandung kepada Bapak Dr. Haji C.C. Hidayat MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan memuliakan orang tua kita semua, Bupati Bandung, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Dada Suryana, SIPMSI. Kita makan mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin. Dan istiqomah untuk berjuang untuk memberikan kesadaran masyarakat Bandung dan melanjutkan kebaikan masyarakat. Amin. Saya hormati dan mudah-mudahan guru kita semua, Kiai Haji Suryana Halimah. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keberkahan dan ibunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya hormati Pak Asisten, Pak Asisten tahu. Saya hormati para petugas kloter TPHI, TPIHI, TKHI, PHD, Ketua Kloter dan Ketua Rombongan. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat tentunya pada pagi hari ini kita bisa hadir silaturahmi dalam rangka pembinaan dan pelepasan petugas kloter Kal dan Kal jamaah haji tahun 2004. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpah pada baginda Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan kita selalu berjaya berjalan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu atas nama Kepala Kantor dan seluruh besar kantor Kementerian Agama Bandung mengapresiasi dan menghargai yang setingginya kepada Bupati Bandung yang berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Ini sebagai bentuk silaturahmi kita dalam rangka melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas program serta mitigasi berbagai hal yang akan kita lakukan dalam rangka membimbing dan membina jamaah haji. Yang kedua juga terima kasih bersampaikan kepada petugas haji yang hadir pada hari ini. Berkenan hadir undangan dari Pak Bupati, tentu ini semua komitmen dalam rangka meningkatkan layanan kita kepada masyarakat. Bapak Ibu saya hormati, tahun ini jumlah lansia yang hanya ikut serta dengan jamaah haji sekitar 150 orang. Makanya tahun ini masih tagline-nya ramah lansia, haji ramah lansia. Kita lihat dari di Mars petugas haji luar biasa. Perjalanan petugas haji tahun kemarin memberikan layanan kepada para lansia. Mengapa para lansia? Artinya Bapak Ibu menjadikan para jamaah haji lansia sebagai orang terdekat pada Ibu. Jadikan anak, jadikan saudara, bahkan jadikan orang yang paling dekat sehingga mereka tidak merasa nyaman, merasa tenang ketika berada di masyarakat. Yang berikutnya Bapak Ibu, tentu Bapak dan Ibu para petugas kloter telah diberikan ilmu pengalaman dan kuasa tentang mitigasi berbagai persoalan-persoalan yang akan datang. Ini merupakan bekal yang sangat luar biasa yang akan Bapak Ibu alami nanti. Tiap tahun tentu berbeda persoalan, berbeda kasus. Sehingga Bapak Ibu terus berkomunikasi. Makanya Bapak Ibu adalah petugas kloter yang harus sinergi dengan petugas lain. Ketua kloter harus sinergi dengan TPIH, TKH, PHD dan ketua rombongan. Dibutuhkan komitmen bersama-sama agar perampung yang para petugas kloter itu bawa, yaitu kloter jamaah haji ini agar berjalan seiring sehingga ketika berbagai masalah dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Layani jamaah haji dengan sepenuh hati, dengan penuh cinta dan kasih, karena mereka adalah orang-orang yang wajib kita layani. Dua keunggulan yang para petugas lakukan. Yang pertama adalah Bapak Ibu diberikan kesempatan oleh negara sebagai petugas haji. Itu bagian dari ibadah kita. Yang kedua adalah Bapak Ibu diberikan amanah untuk melayani. Dua keunggulan inilah yang Bapak Ibu akan alami, sehingga double kebaikan. Kita tahu kebaikan yang dilakukan di tanah suci itu berlipat-lipat ganda. Makanya saya sangat apresiasi dan sangat bersyukur bisa berhadapan dengan Ibu orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi pelayan-pelayan Allah. Jadikan mereka orang terbaik karena mereka ladang amal kita, ladang amal Bapak dan Ibu. Saya pun di Indonesia di tanah air Bandung siap melayani Bapak Ibu sebagai pelayan-pelayan yang akan memperlancar tugas dengan baik. Jadi kami pun tugas di Indonesia dengan para kasih, dengan para petugas di KPI yang ada di Bandung, juga Bapak Ibu adalah juga pelayan haji di tanah suci. Dua keunggulan ini yang akan Bapak raih. Insya Allah sekembalinya dua keunggulan itu akan Bapak Ibu terima. Insya Allah akan memberikan keberkahan bagi keluarga dan bagi masyarakat sekalian. Yang terakhir Bapak Ibu saya hormati, mohon menjadi perhatian karena ini namanya kloter. Selalu ada perubahan-perubahan mendadak. Kami pun memberikan jadwal ke Pak Bupati baru hari ini. Karena kemarin ada perubahan lagi jadwal. Harus siap Bapak Ibu
mungkin kota awal ini tidak ada perubahan, tapi kota berikutnya siapa tahu ada petugas berulang. Jadi para petugas hotel harus siap-siap. Namanya petugas tidak bisa, saya tanggal sekian, belum tentu Pak. Ada perubahan terus, dinamis. Makanya Bapak Ibu, para promotor, TPHI Hali, TPHI dan PHD harus siap-siap melakukan perubahan jadwal. Hari malam Pak PJ Gubernur telah melepas jamaah haji di Bekasi, dan siang ini seharusnya saya hadir di Bekasi asrama haji Pak Indramayu dengan PJ Gubernur dan Kepala Provinsi Jawa Barat karena untuk melepas jamaah haji pertama yang kita jaga. Jadi Pak Sejid Pak Kamil mohon izin saya bisa hadir ke sana karena saya betul dengan para kami juga bilang mendampingi Pak Abdullah. Dan berusaha kemarin kirim foto ke Pak Kamil bahwa hari ini terus juga mendoakan hari sekiranya hari ini berada dengan senang dan lancar. Demikian yang saya sampaikan, mohon berkenan tahu lagi berikan arahan binaan juga melepas petugas haji, petugas kloter, karung dan karung jamaah haji dari Bandung, dan insya Allah kloter pertama ke Bandung akan diberangkatkan hari Rabu dini hari pukul 01.30 untuk kloter 1 Bandung, insya Allah diberangkatkan dari Lalu Sulaiman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya mohon Pak Kiai berikan arahan binaan dan doanya kita semua. Mudah-mudahan kami semua di Indonesia, di Bandung, juga para petugas haji akan melayani jamaah haji tanah suci diberikan keselamatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua FK KBI HU Kabupaten Bandung kepada Bapak Kiai Haji Sofyan Yahya MA, kami persilakan. Assalamualaikum Bapak Menteri Agama Kabupaten Bandung, Bapak Asda, Kepala Seksi Haji dan seluruhnya, para petugas mulai dari ketua kloter, pembimbing, tim kesehatan, juga petugas daerah, para ketua rombongan, ketua rukun, Dikum Ahlan Wawatakun Salah, tinggalan juga para ketua pilihan. Ibu dan Bapak sekalian berbahagialah. Ibu dan Bapak mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Agama dan Bupati Bandung untuk menjadi petugas haji pada tahun ini. Banyak sekali teman-teman kita yang mengharapkan jadi petugas, tapi ternyata Ibu dan Bapak sekalian yang mendapatkan inayah, rahmat, serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian senantiasa sehat dan bisa melaksanakan tugas. Amin. Yang kedua, saya masih ingat kata Rasulullah SAW, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Oleh karena itu, kewajiban para petugas berterima kasih kira-kira pada Bupati dan Kepala Kementerian Agama. Sebab kalau itu tidak dilakukan, maka kita tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji itu bukan masalah biaya, tapi nasib paling kuat. Saya agak heran kalau Pak Kemenak hati-hati perubahan. Saya pikir tidak ada perubahan Pak. Yang ada itu cuma pergeseran yang aja itu. Kalau perubahan itu tahun 2004 diubah menjadi tahun 2020 berubah. Ini pasti berangkat kan Pak Kemenak? Pasti berangkat cuma bergeser jam aja. Yang tadinya akan diberangkatkan pagi jadi siang, yang tadinya akan diberangkatkan siang jadi malam juga kira-kira. Tapi tetap semuanya akan sampai di Makkah. Ibu dan Bapak sekalian, yang selanjutnya saya juga berharap kita bertugas di Mekah. Apa ini nampakkan wilayah tadi saya akan tanya Pak Kemenak sejak kapan ada masuk petugas haji. Saya berharap kepada seluruh rekan-rekan yang tahun ini mendapat giliran jadi petugas, yang harus kita lakukan, yang harus kita bantu bukan hanya jamaah Kabupaten Bandung. Kapan saja, di mana saja, kalau kita menemukan yang pertama jamaah Indonesia, wajib kita tolong. Termasuk jemaah dari luar negeri, dari mana aja,
kita juga wajib membantu, sebab itu adalah umat Islam. Apalagi kalau jamaah Kabupaten Bandung. Berharap mudah-mudahan ini para ketua keluarga, khususnya para pembimbing haji, saya berharap nanti di Arafah, di Mina saya titip doakan Pak Bupati di Arafah, mudah-mudahan beliau sehat dan bisa membangun Kabupaten Bandung dengan sepenuh hati. Ini biar saya harapkan dari mereka yang berangkat haji tahun ini. Ibu dan Bapak sekalian, saya ketika melihat masa tugas haji Pak Gimana, terus terang saya akan bersama. Kenapa? Saya urus haji itu Pak dari tahun 78. Saya ikut haji dari tahun 78 sampai kemarin. Dan sekarang kalau diizinkan atau saya berangkat lagi berarti 78 sampai 24. Kira-kira ya ada 30 tahun saya. Saya sering bilang sama teman-teman saya, kalau mau merintis haji, kamu jangan bicara haji, kamu gak tahu haji. Saya yang tahu haji. Kenapa? Saya lulus haji mulai dari Makau, tempat awal itu masih kecil, haram itu masih kumuh, rumahnya masih tanah dulu, mutawif. Saya sudah lulus 5 haji di Manado tahun 78. 78 sampai 83 itu masih mutawif, dan 84 sampai kemarin COVID itu muassasah. Mulai 84 saya dengan Abu Warabul. Mulai 22 saya berangkat dengan Al-Mukarram Pak Bupati, itu sudah syarikat sekarang. Jadi dari mutawif ke muassasah, sekarang syarikat. Ini para ketua kota harus tahu, nanti nggak usah marah-marah, sebab yang ngurus jemaah itu semuanya perusahaan Pak Bupati. Kalau dulu masih ngurus ibadah, kita datang masuk ke mutawif, ditanya Pak Mutawif, Bapak mau haji Iqran, Bapak haji tamattu'? Bapak sekarang ini ihram umroh apa ihram haji? Sama saja itu. Sekarang kalau Bapak masuk di kantor syarikat, ditanya, Pak, kepada itu siapa yang mau tanazul? Jadi yang mau tanazul itu Pak Bupati, kebanyakan kita yang ngotot minta tanbiah. Tanbiah itu tanggal 8 ke Mina. Pemerintah Indonesia sehingga saya Pak, dari tahun 2008 saya ikut haji sampai kemarin sudah ada tanbiah. Kenapa? Sebab yang dibutuhkan itu rukun Arafah. Kalau tanbiah sunnah. Kenapa seperti itu? 92 pernah terjadi jemaah 3 utama berangkat dari Mekah pagi Pak Bupati sampai maghrib enggak nyampe Ka'bah. Jadi macetnya dulu berangkat pagi dari Mekah tidak sampai Ka'bah. Artinya mereka tidak jadi haji Pak sebab tak betul. Jadi pemerintah mendulukan rukun untuk di Arafah. Kalau tanbiah itu sunnah. Enggak tanbiah juga tidak apa-apa. Hajinya mutlak yang ini. Cuma namanya aja yang berbeda kalau orang itu lewat. Ada Haji Mansur, itu halaman Bagusur. Ada Haji Wahyu, Sawana Payu. Ada juga Haji Nurdin. Nah itu mah terkait dengan TPI. Binas Bupati. Astagfirullah. Jadi sekali lagi selamat Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan mulai sekarang ya Pak Kemenak, pada masa asrama sekarang diberangkatkan. Dan yang terakhir mungkin dari Kabupaten Bandung, Pak Bupati nanti tanggal 8 Juni yang akhir dari Kabupaten Bandung. Saya berharap nanti Pak Bupati, apalagi kalau belum jadi nanti ke Mekah, para ketua kloter, para TPHD nanti kita kumpul sebenarnya. Ini saya undang dan insya Allah memubari Yogi kalau nggak kumpul yang kata ya. Para petugas Kabupaten Bandung kita kumpul semua, insya Allah yang belum melihat kambing mati nanti kita lihat kambing mati nanti sambil silaturahmi. Barangkali Ibu dan Bapak sekalian, Pak Bupati Jazakumullah khair atas keterangan Pak Bupati. Saya baru lihat Pak Bupati ini yang serius memperhatikan. Saya sudah lama jadi ketua RKD, ketua RKD bukan ingin saya ungkap. Itu saya diminta oleh temannya Pak Kemenak, Dewi Cecep itu pernah jadi Kemenak Kabupaten. Bukan program haji sosial, kalau bisa sah. Tapi di blok apa jadi ketua RKD kita belum. Kenapa? Sebab itu tadi yang saya bilang kepada instansi. Ada kalanya pemerintah itu membuat aturan, tidak dibikin berikutnya. Coba sekarang, Kementerian Agama tidak boleh memungut biaya di luar BPIH. Kalau tidak boleh memungut biaya di luar BPIH, jemaah haji mau diberangkatkan pakai apa? Apa mau berangkat masing-masing? Dari mana kalian bisa nyewa bus? Maka di dalam undang-undang ada tertulis pemerintah daerah harus membantu. Tapi tidak ada sanksinya. Begitu dikonfirmasi, saya minta ke Pak Bupati coba bikin perda supaya ada fakta hukumnya untuk membantu Kemenak. Tapi begitu masuk sama teman-teman di perda, nggak bisa pakai
Sebab Kementerian Agama tidak otonomi. Kalau bupati otonomi, jadi Pak Kemenak ini enggak ke bupati, enggak ke gubernur, langsung Kementerian Agama. Makanya nggak bisa. Saya sudah membantu. Saya bilang sudah bikin kebijakannya. Yang akan aturan manusia, Al-Quran sekalipun pakai kebijakan. Babi haram, bangkai haram, tapi paman itu turun. Kalau terpaksa makan aja itu batu. Kalau terpaksa makan aja itu bangkai. Itu namanya kebijakan. Nah, alhamdulillah, ini Bupati terserah yang saya sampaikan tadi harus bersyukur Bupati banyak sekali kebijakannya. Yang haji dikasih wasabu. Kalau dibuka nanti kok sedikit, bukan salah Bupati, di jamaah boleh. Bupati seperti ini besar, kayak baru. Tapi jamaah di sini boleh diganti ke buat sholat aja. Pak Bupati sudah punya keinginan nanti jamaah semuanya dikasih wasabu, juga ditambah rompi. Jadi para tugas nanti diharapkan ketua karum juga ketika di Mina melakukan jumrah, saya berharap seluruh jamaah Kabupaten Bandung pakai rompi semua. Saya kalau pulang dari jauhan mulai dilihat jemaah Kabupaten Bandung. Siapapun kloter berapa ya itu harus dibantu sama ketua kloter. Wah itu mah kloter 12 Pak, bukan kloter kita. Itu jemaah haji Indonesia, itu jemaah haji Jawa Barat. Jadi harus tahu saudara-saudara sekalian bahwa yang berangkat dari Kertajati itu posisinya ada di sektor 6 semuanya. Jadi rumahnya nanti 6 kosong seperti kloter 5. Kloter ini itu di sektor 6. Makam 56 kalau nggak salah, rumahnya 605. Nanti ada yang sektor 7, berarti rumahnya 7 kosong. Tapi sektor 7 cuma 2 rumah Pak. 2 rumah itu 2 gedung isinya 20.000. 2 gedung. Nah saya lihat hanya kloter 62 dan 63 yang ada di sektor 7. Itu rumahnya 702. Ada sektor 8, berarti 8 sekian. Yang paling banyak di sektor 6. Semuanya dijadwal. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau naik bis nanti agak muter turun di Basra, tapi kalau bapak jalan kaki menurut saya lebih dekat itu, cuma lewat jalan gitu, ya sambil kalian dagang. Oke, sekali lagi terima kasih ibu dan bapak wajib bersyukur kepada Allah. Tetapi sebelum berterima kasih kepada Allah harus berterima kasih juga kepada Pak Bupati dan Kementerian Agama. Saya pernah bilang jamaah haji itu nggak tahu Pak. Kalau teman-teman dikasih haji itu Pak Ustaz itu udah tidur. Pas jamaahnya tahu mana aja. Ya Allah ini. Pemikiran harus dia. Umama aja ada kaitan ini. Pakai pergi. Kalau pergi nggak boleh. Jadi kita nggak bisa hidup rumah lain. Ternyata merepotkan orang lain. Itu yang harus dikasih tahu nanti salah jamaahnya gitu. Jangan heboh, jangan mengikuti keinginan sendiri. Saya berharap kita sama-sama nanti. Dan sekali lagi, ketua keluarga nanti PHD nanti mudah-mudahan kita kumpul di Mekah. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa berangkat. Terima kasih Pak Bupati, Pak Kemenak. Jazakumullah khair. Agar Allah berfirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin kami hormati, selanjutnya penyerahan simbolis rompi jemaah haji Kabupaten Bandung kami persilakan untuk tampil ke depan Ketua Kloter Bapak Ahmad Saifuddin. Selanjutnya pembimbing ibadah Bapak Haji Ahdiyat Hidayatullah, TKHI Ibu Dr. Putri Sarah Kirati. Selanjutnya PHD Bapak Dadi Wadiman. Selanjutnya Karo Bapak Abdul Hafid dan Karo Bapak Jajan Sudrajat. Kami persilakan Bapak Bupati Bandung untuk dapat menyerahkan, mohon mendampingi Kepala Kemenak, Ketua FKKB IHU dan Asisten Pemkesar. Dilanjutkan sesi foto bersama.
sekalian kami persilakan untuk dapat berdiri di tempatnya masing-masing. Kita lanjutkan ke sesi foto bersama. Baik, mohon izin saya pandu. 1, 2, 3. Mohon izin tangan itu dapat dikepal. Kita di gagal Kabupaten Bandung bersama. Kabupaten Bandung. Sekali lagi, Kabupaten Bandung. Hatur nuhun. Untuk silakan pendapat kembali ke tempat semula. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah kita simak bersama sambutan dari arahan Bupati Bandung dilanjutkan dengan pelepasan petugas haji. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Dadan Supriyatna, SIPMSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Kantor Gubernur Kabupaten Bandung, Bapak Dr. Haji Hidayat MSI, beserta Pak Kasih seluruh jajaran. Yang saya hormati guru saya dan juga selaku Ketua MKKBIHU Kabupaten Bandung, Bapak Bapak Kiai Haji Sofyan HMA, beserta seluruh para ketua KPU se-Kabupaten Bandung, kurang lebih ada 32 KPU, yang tentunya semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Pak Asisten Berkesrak, Bapak Dr. Haji Yesus MKIPOL, yang saya hormati dan mohon untuk angkat-angkatnya para ketua kloter, para pembimbing haji, para tenaga kesehatan haji, baik dokter umum, para petugas haji daerah, para kepala rombongan, kepala regu, pertama dan yang paling utama adalah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa diberikan kesempatan bisa silaturahmi, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat Islam tentunya, yang tentu kita harus ada dalam diri kita masing-masing, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pengarahan, pembinaan sekaligus pelepasan para petugas haji Kabupaten Bandung tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Hadirin yang saya hormati dan berbahagia, tentunya tinggal beberapa hari lagi. Kalau saya dapat kabar tadi dari Pak Kakan mengenai Kabupaten Bandung bahwa rencana keberangkatan kloter pertama Kabupaten Bandung yaitu pada tanggal 15 Mei pada pukul 1 dini hari. Dan insya Allah saya akan hadir bersama Pak Kakan Kemenang beserta petugas dan juga FKKBU. Walaupun biasa nama pasti dalam Sulaiman teh jemaah dengan keluarga itu datang Pak Imam jam 10 ayat terus maghrib tidak ada ayat Isya pasti itu karena kenapa? Karena kebanggaan dari keluarga, sehingga karena ini merupakan panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan tidak semua umat ini bisa hadir dalam waktu yang sama. Tentu mudah-mudahan dari proses persiapan, apalagi pada hari ini para petugas haji, para karo, para karu ya, harus mempunyai data dan juga catatan siapa-siapa saja jamaah yang ada tanggung jawabnya dengan karo ataupun karo, sehingga nanti bisa mengetahui. Kalau sampaikan ke kejadian di mana ada para anggota kalangan bagi yang dibentuk sebagai karo, tapi di kapal. Jadi begitu tinggal di lapangan mana anggota baru kapal, sehingga silaturahmi penting, data ini penting. Yang kedua, aku titip para petugas haji terutama alkes atau para petugas kesehatan. Pertama ketersediaan alkes, Kakan nanti kontrol. Kalau kira-kira masih belum kurang ini, ketersediaan alkes koordinasi bersama kami, insya Allah kami difasilitasi dari belakang. Kenapa? Karena ini penting, apalagi untuk kabar cuaca hari ini di Mekah itu mencapai 50 derajat Celcius.
Tapi kalau menurut Abdi pengalaman, berdasarkan pengalaman, mungkin berarti mengikhlas. Mandali maka karena kita terus sholat tobat bilang. Siapa lakukan sholat tobat itu supaya berbuat. Jadi kami menyarankan satu masyarakat sholat tobat itu penting supaya tidak ada rasa sombong, rasa main. Karena beda. Berangkat haji itu beda dengan berangkat kita kunjungan kerja. Kunjungan kerja ke Bali orang bisa sebenarnya. Haji itu beda. Sangat-sangat krusial. Jangan mengentengkan suatu perkara. Semuanya ada. Ya. Yang di sini coba sampai pengalaman tadi ini, kira pengalaman begitu pada melontar langsung lewat terowongan Mina. Pas Mina tadi itu di terowongan Mina, terowongan arah dari kiri. Ternyata putar untuk ingat ayam bulu balap tahun 2003. Ya, jadi dongeng teknik segera berperkara. Seandainya para petugas haji, ya, termasuk para petugas kesehatan, tadinya jujur dan ikhlas. Untuk itu jangan berorientasi kepada urusan duit. Namun yang terjadinya balap. Kenapa? Karena kami selalu koordinasi dengan Ketua FKKBU dan Pak Kakak Kemenang. Cek bahasa pemikiran. Pembahasan dan prosesi daripada keberangkatan itu betul-betul bisa lurus. Bahkan yang istiqomah pun jangan sampai kejadian tahun kemarin. Saya pakai belum saya memang 2 kali cuci darah. Oh, kok bisa berangkat? Tapi itu benar ibadah. Itu mana itu enggak? Ini jangan sampai terjadi lagi. Dan awal hari itu kita sadar. Om buat cerita petugas kesehatan. Istiqomah datang dengan kasih itu. Pak, ini nggak bisa. Jadi antara pendapat putar kesehatan di daerah dengan embarkasi itu sesuai. Jadi akhirnya kita cuma ada jadi 2. Itu barunya apa? Saya kejadian kan. Kalau saya dari Kominfo, terus setuju berangkat ke bandara, bukan kemenang dari satu. Begitu pada berangkat ke pesawat dia, windri sampai itu kan. Jadi kejadian seperti itu, jangan sampai terjadi lagi. Jadi kalau sudah istiqomah, tingkat punten kesehatan daerah, dia embarkasi pun, ya kalau misalnya ada perubahan dan sebagainya tenang. Jadi tidak sempurna, tapi kalau misalkan sudah istiqomah di daerah berdasarkan pengecekan kesehatan dan sebagainya istiqomah, maka berangkat yang nah, salah dengar percaya dan yakin saya ada pembimbing, ada KBU yang sudah memberikan masukan manasik kepada para calon jemaah haji. Yakin tidak semua atau tidak memiliki keinginan bahwa jemaah ini gagal. Pasti semua KBU berpikiran dan semangatnya adalah bagaimana untuk bisa memberangkatkan dan mengawal pembimbing dari awal sampai kembali lagi dan bisa mendapatkan kerjaan makhluk dan makhluk. Termasuk para petugas pun. Dalam petugas itu ya yang berpikir pribadi. Kenapa? Karena ini berikan tugas untuk mengawal para calon jemaah haji Kabupaten Bandung. Tercatat ada 2.105 orang jemaah haji Kabupaten Bandung yang tentunya atur Pak akan kemenang yang sudah bekerja keras dari mulai proses pendataan dan sebagainya terus komunikasi Pak Ketua FKKBU sehingga langkah ikhtiar dan insya Allah detik-detik mendapat melaksanakan pada tanggal 15 Mei sebentar lagi ini sudah mulai kelihatan ya mudah-mudahan di mana pakai yang dibiasakan sebagai beliau sangat luar biasa Pak Ketua FKKBU yang berkualitas sehingga begitu sudah berangkat arti dirinya selaku pemerintah daerah pikiran kumaha kontak di Pak setelah persiapan pulang sampai selesai pulangan lagi ke Kabupaten Bandung kemarin teh ada penyebutan dia pakai pulang ke dalam dan kemari jika ada yang meninggal kita hanya memberikan 5 juta yang meninggal pada ahli waris cuma tadi apakah sudah dijalankan atau tidak kita akan dengan statement yang meninggal lalu jelas kalau sudah jelas dengan BPJS dengan kerjaan dan istiqomah dan biasa statement tapi saat itu kita akan biasa nyampaikan gitu Pak karena hati-hati ya. Karena cek pakai email bahasa bupati bahasa umum jadi hati-hati tapi kalau terukur dan itu bisa dilakukan nanti dari kayak gini laksanakan kenapa? Karena Islam bupati bukan sebagai raja tapi sebagai pelayan Bapak Ibu saudara terakhir yang dibikin Bagian harus sampaikan dari Pak Kiai Ketua RK KBU kan doakan dan melakukan dan melakukan konten pas
pasti ada yang doa apa lain doa goreng doa saya wakil abdi mampu keras melanjutkan perjuangan si amanah dan istiqomah sebab bisa jadi udah harta nomor berarti capek jadi partai capek pikiran udah jadi partai kita kemarin ada di tempat ada di web insya Allah mudah-mudahan kita terus komunikasi dan nanti terus mengawal sampai proses keberangkatan dari pulangan pun mudah-mudahan saya sih syariat. Karena ibadah haji ini ibadah fisik, apalagi petugas samping ibadah haji pribadinya melaksanakan ibadah haji atas panggilan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengapa olahraga disiapkan obat-obatan minimal vitamin. Namun kan paling penting memang kesiapan jiwa dan hati dalam kondisi lurus dan jelas itu yang penting. Urusan duit, urusan segala kepegawaian Allah akan memberikan jalan siap. Sakit itu Pak Intan selamat melaksanakan tugas untuk mengawal para calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung. Mugia Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kelancaran. Senantiasa melaksanakan ibadah haji nabi sempurna sesuai syarat rukun pada sunat haji. Mudah-mudahan biasa menjadi Kabupaten Bandung kalian dengan gelar haji nomor 21. Sakit itu Pak Intan ketua nomor jajak komunikasi yang akan berdua aja saya di Jawa Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, petugas Kota Haji Kabupaten Bandung secara resmi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara di tempat yang telah selesai. Acara akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pembinaan oleh panitia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Bandung, Pak Ketua KPHU, para pimpinan KPHU, para petugas kota dan para kaum dan kaum. Nanti secara berpisah saya akan menyampaikan beberapa hal dengan strategis Pak Kasih akan menyampaikan. Yang pertama bahwa tugas petugas kota itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam prosesi keberangkatan dan pemulangan. Prosesi keberangkatan itu tahun ini dan tahun kemarin itu sangat berbeda. Terutama prosesi imigrasi menggunakan itu bisa hadir beberapa menit. Itu adalah sebuah upaya mengurangi kelelahan jamaah haji. Bahkan untuk prosesi penerimaan jamaah haji di embarkasi pun informasi terakhir itu ditiadakan. Artinya hanya proses yang sekitar paling lama 30 menit. Biasanya ada penyerahan dari KPIH Kabupaten diterima oleh KPIH embarkasi, sekarang tidak ada. Makanya di daerah itu boleh dilaksanakan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi di Sulaiman nanti ada juga prosesi untuk semacam pelepasan dan bupati. Setiap kloter kami sudah mengagendakan Pak Bupati untuk hadir dengan Forkopimda dengan para pimpinan KPIH untuk melepas jamaah setiap kloter. Estimasi keberangkatan waktu dari Sulaiman ke embarkasi itu dengan butuh waktu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Nanti kalau untuk gelombang yang pertama, untuk kloter yang pertama itu insya Allah akan dimulai pukul 1.30 itu untuk pelepasan oleh Pak Bupati dan jam 2 atau jam 2 atau jam 3 dini hari itu sudah diberangkatkan. Kita di subuhnya akan subuh di dalam. Dan itu baru perencanaan kami sebenarnya. Jadi kita tunggu berbagai kebijakan dari KPIH embarkasi, Jakarta Bekasi dan embarkasi namanya. Kali ini sangat dinamis sekali, sangat dinamis. Ada kloter 14 misalnya, itu yang semula nginep semalam di Indramayu hanya berapa jam saja, kemudian tidak menginap langsung berangkat ke bandara. Malam kemarin itu ada perubahan lagi sehingga perubahannya adalah pergeseran. Tetapi jamaah haji ada juga pergeseran sekali. Misalnya Pak, kalau satu bandara itu kekurangan 3 jamaah haji, maka akan diambil di kloter bawah. Jika dinamis sekalian, makanya koordinasi KPIH di dalam kloter itu nanti akan mulai renggang sekali. Karena betul-betul
membutuhkan pemenuhan porsi haji atau porsi seat di pesawat. Tidak boleh ada seat yang kosong. Makanya nanti akan dari bawah akan naik terus Pak. Akan naik terus. Termasuk petugas. Petugas tidak akan dinamisi. Makanya petugas Pak sudah siap-siap. Ayah aturan besok berangkat, berangkat, walaupun belajar banget. Demikian itu jamaah haji. Kekurangan 20 saya itu disukat berangkat terserah pemacaran. Kalau kamu tak kasih hati. Pengalaman tahun kemarin. Ketika saya di Garut yang sama Pak suasana tahun kemarin di beberapa daerah ini. Besok usia 8 orang terserah masyarakat. Digabung dengan berbagai yang lain. Atau kalau kamu Pak disuruh wayang tidak berangkat. Karena yang namanya pesawat tidak boleh berangkat. Pesawat kapasitasnya 450 diisi dengan 440 orang. Jadi sudah 10 orang. Itu di perubahan-perubahan. Kemudian Pak Ibu, saya yakin Pak Ibu, para petugas kloter, terutama ketua kloter, ketua kloter harus mampu melakukan manajemen massa. Yang kedua kloter bina ada 432 orang. 432 orang. Koordinasi, sinkronisasi dengan seluruh tugas dokter termasuk keadilan karo mutlak ada. Tidak boleh ada kebijakan yang perintah-perintah itu Pak. Akhirnya merugi besok berubah lagi. Itu akan menimbulkan gejolak pada jamaah itu. Makanya setiap kebijakan ketua kloter sebelum dilempar dengan ketua keuangan diadu dulu dengan petugas kloter lain, TPDKI, TKHI, dan petugas daerah. Petugas di daerah sekarang berbeda dengan petugas dahulu Pak. Zaman-zaman saya petugas kloter dulu, yang petugas daerah malah hadir sebagai penghargaan pemerintah saja. Sekarang tidak bisa Pak. PHD adalah sama dengan petugas lain, memaksimalkan layanan, membantu, bahasanya membantu. Petugas kloter membantu, PHD membantu ketua kloter, membantu TPDKI, membantu TKHI. Di PHD ada juga dokter, di PHD ada juga jadi dibantu untuk memberikan bimbingan manasik ini. Juga ada dibantu koordinasi dengan ketua kloter. Jadi jaringan memang harus dibuat, sistemnya harus dibuat sedemikian rupa. Makanya terima kasih ketua kloter yang telah berkoordinasi dengan masing-masing kloter. Sebelum berangkat silakan dibuat plan-planningnya yang jelas. Sudah jelas tanggal sekian akan kemana, tanggal sekian akan kemana, sudah jelas. Spanduknya disiapkan. Spanduk untuk di hotel disiapkan dari sekarang, cetak dari sekarang. Kloter sekian JKT asal Kabupaten Bandung dibuatkan spanduk yang gede Pak. Bulan sebelum sendiri kecil, segede dengan kali 1 meter, ini di mana kelihatan. Yang kedua, spanduk untuk di Arafah, di pintu kan kejebelan segede Pak. Yang kedua, spanduk untuk di Mina, disiapkan juga sekalian supaya kelihatan semuanya. Jamaah haji ketika mereka langsung sekalian, paling tidak belum tinggalin kayak spanduk lain. Masih banyak sekalian, hampir setiap hadiah jamaah kita langsung banyak. Di tengah maka tani, di tengah maka bantu. Makanya tolong juga sampaikan pada ketua rombongan terkait dengan ini Pak, di tengah maka kita bergerak. Maka ada petugas Indonesia hanya berdasarkan menempelkan atau menampilkan gelang saya. Karena di gelang itu ada barcode tentang data jamaah haji di mana, di hotel berapa, di maktab berapa, itu banyak harus juga pada haji. Makanya informasi disampaikan kepada sekalian. Gelang itu tidak boleh lepas, tidak boleh disimpan di istri atau suaminya, harus nempel di badan jamaah haji. Dan jamaah haji tidak bawa dokumen apapun, KTP diserahkan, KTP masih ada di rumah. Padahal jamaah haji hanya menggunakan gelang saja. Paspor tidak bawa kemana-mana, paspor akan disimpan. Hanya kita melihat paspor ketika di asrama haji Pak. Paspor Nabil, salah paspor dan bisa antar Pak daripada ganti. Misalkan dana saya dicek, antar Pak. Lalu diganti lagi, mana pulang, sisa tinggal. Jadi informasi umum ini sekalian perlu disampaikan ke jamaah. Kemudian kalau sekalian tadi, saya ingin pesan kepada petugas ibadah haji
Kita harus lebih hati-hati dalam hal pelaksanaan rukun haji, Pak. Rukun haji ini sangat fatal, Pak. Ada orang yang tidak paham tentang rukun haji. Ketika tawaf itu mereka tidak paham batal dan tawafnya gimana. Tawaf adalah rukun haji, Pak. Salah tawaf ketika ibadah batal. Makanya hati-hati, Pak. Petugas ibadah haji dan PHD ketika sebelum pelaksanaan ibadah haji, pembinaan rutin di pondokan masing-masing untuk memberikan pembinaan. Misalnya malam Jumat, rutinan dulu, pengajian dulu, dibahas lagi, Pak. Yang rukun aja, Pak. Yang rukun itu wajib untuk diberikan secara maksimal. Jangan sampai mereka cari tamat, tawaf ibadah tiba-tiba ayat tinggal hajar aswad itu kosong, belum hajar aswad. Beres kan? Posisi Ka'bah harus sebelah kiri, Pak. Tidak boleh balikkan badan. Itu juga harus sampai juga. Jadi ini manasiknya benar-benar harus diberikan secara maksimal. Karena belum tentu tahun depan jamaah haji bisa berangkat lagi. Nunggunya 10 tahun. Nunggu daftarnya saja, Pak. Belum nunggu untuk baik Inggrisnya. Tahun ini 24 tahun. Bayangkan kalau sudah akan datang, mungkin sekitar 40 tahun nunggunya. 40 tahun tambah 10 tahun, 50 tahun belum tentu, Pak. Orang punya anak, tugas haji punya anak, ibadahnya. Saya dekat menemukan, Pak. Banyak jemaah haji batal, Pak, haji, Pak. Itu apa tanggapan hukum? Kepan wajib haji sudah tak apa bisa pakai daftar. Ayo buka batal. Inilah petugas haji. Dosanya TPI hari, lalu kenapa jamaah haji rukun? Termasuk tugas saya nanti. Karena tugas pemerintah tidak pembinaan, Pak. Terus kami bilang benar, kasih haji benar, KBIH benar, kasih pembinaan di masih kajian. Tetap rukun aja, Pak. Nunggu 45 tahun, 30 tahun, belum tentu tahun depan bisa berangkat lagi. Kecuali tugas. Di petugas haji, oke? Sekarang berangkat nih, Pak. Besok daftar, bisa daftar. Bisa daftar. Karena sudah dilogin di aplikasi. Tetap harus, kecuali pintar, Pak. Namanya bayar pelunasan, bayar dulu. Jamaah haji berapa? Nomor paling terbaik. Tiap tahun dia catatkan dia, tiap tahun dia bayar terus nabung, Pak, 10 tahun ke depan, Pak. Soalnya lalu bisa lunasan 10 tahun diblokir, Pak, tidak bisa datang. Karena sulitnya menunggu lama yang sekalian. Bapak Ibu harus benar-benar ahli asik ke jamaah haji. Jangan sampai mereka tidak tahu yang membatalkan rukun haji. Keempat, di wukuf mah lewat tidak cukup. Lewat di, tapi langsung sampai ke wukuf kayak pakaian tadi, karena hayat tarbiyahnya, Pak. Hayat tarbiyah dari Mekah ke Mina. Ternyata, Pak, sampai besok kita sampai ya, karena macetnya luar biasa, gelombang jauh. Ayo kalau sampai hari wukufnya, Pak, sampai batal harinya, Pak, tahun depan atau pulang lagi. Tarbiyah memang menjadi opsional, diperbolehkan. Tapi tanggung jawabnya, tarbiyah itu tanggung jawab yang membawa. Karena pemerintah itu rukun boleh. Dari kan itu niat ihram haji, berangkat biasa jam 6 pagi atau jam 5 pagi pada subuh, langsung niat ihram haji, kemudian ke Arafah. Yang tarbiyah dari Mekah, niatnya niat ihram haji, kemudian ke Mina, Pak. Minum semalam di Mina, besok pagi dia wajib ke Arafah. Ya, kita kan tidak tahu kondisi kondisi kemarin ada kejadian ketika di Musdalifah sampai ke Mina, itu sampai jam 12 siang itu keberangkatan perjalanan. Karena apa? Karena kurang tegasnya ketua kloter ketika pembagian pemberangkatan. Contoh begini, Pak. Dari awal sekalian, sebelum berangkat ke Arafah Mina, dirapatkan dulu ketika akan berangkat ke Arafah, yang berangkat duluan rombongan berapa? Sepakat dulu. Yang berangkat duluan naik bus rombongan 1, 2, 3. Yang lain diam dulu di kamar hotel. Karena satu maktab, Pak, tidak kurang 5 bus, Pak. Satu maktab itu, Pak, tidak kurang dari 5 kloter. 5 kloter kali 400 orang, sekitar 2.000 orang satu maktab. Busnya, Pak, itu 5 bus, Pak, berputar para ini. Dan itu harus jelaskan kepada wajib. Muamalah pisah, yang penting tertib, diatur, ketua rombongan wajib menyampaikan
menyampaikan hasil kesepakatan pemberangkatan ketika dari Mekah ke Arafah. Lalu sepakat di rombongan pertama 1, 2, 3 yang berangkat duluan, maka dari kamar hotel turunkan semua jemaah haji rombongan 1, 2, 3. Setelah selesai, silakan petugas haji dibagi dua, kesehatan duluan sebagiannya masih di belakang. Berikutnya kalau sudah sepakati Pak, nanti ketika dari Arafah ke Muzdalifah dibalikkan Pak. Pulang di Mekah ke Arafah 2 hiji dolar, rombongan 1 di Muzdalifah di Arafah ke Muzdalifah rombongan hiji dolar. Maka jadi itu apa? Dibalikkan Pak, masalah kayak 10 salah gitu Pak, dibalikkan. Di Muzdalifah karena apa? 5 dengan 4 ujung itu Pak. Diangkat kalau terjadi kesepakatan bersama. Itu krusial Pak. Krusialnya ketika proses tahlilan. Dan itu perlu ada kesepakatan dengan ketua rombongan dan ketua. Di sini dibutuhkan komitmen bersama-sama untuk menyepakati. Kemudian yang paling kritis adalah ketika pemberangkatan dari Muzdalifah ke Mina, itu hanya melewati lubang sekitar 1,5 meter. Itu pakai besi belakang